Shalom, sahabat-sahabat renungan harian yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Kita jumpa lagi di hari Minggu tanggal 21 Februari tahun 2021. Kita akan membaca firman-Nya dan merenungkan. Mari satu di dalam doa. Tuhan kekasih jiwa kami, Allah yang penuh dengan segala kemurahan dan kebaikan. Kami bersyukur bahwa di hari Minggu yang Engkau kuduskan bagi kami, Engkau beri waktu bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, tolonglah kami, biar kebenaran firman-Mu menjadi bagian yang indah di dalam hidup kami, dan kami boleh terus berjalan di dalam kehendak dan maksud-Mu yang terbaik bagi kami. Bersabdalah Tuhan, kami siap menyambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, pembacaan kita saat ini dari Mazmur 77 pada ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-20. Perbuatan Allah di masa lampau. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Asaf. Aku mau berseru-seru dengan nyaring kepada Allah. Dengan nyaring kepada Allah, supaya Ia mendengarkan aku. Pada hari kesusahanku aku mencari Tuhan. Malam-malam tanganku terulur dan tidak menjadi lesu. Jiwaku enggan dihiburkan. Apabila aku mengingat Allah, maka aku mengerang. Apabila aku merenung, makin lemah lesulah semangatku. Engkau membuat mataku tetap terbuka. Aku gelisah sehingga tidak dapat berkata-kata. Aku memikir-mikir hari-hari zaman purbakala, tahun-tahun zaman dahulu aku ingat. Aku sebut-sebut pada waktu malam dalam hatiku. Aku merenung dan rohku mencari-cari. Untuk selamanyakah Tuhan menolak dan tidak kembali bermurah hati lagi? Sudah lenyapkah untuk seterusnya kasih setianya? Telah berakhirkah janji itu berlaku turun-temurun? Sudah lupakah Allah menaruh kasih-Nya atau ditutupnyakah rahmat-Nya karena murkanya? Maka kataku, inilah yang menikam hatiku, bahwa tangan kanan yang maha tinggi berubah. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Ya Allah, jalan-Mu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Dengan lengan-Mu Engkau telah menebus umat-Mu, Bani Yakub dan Bani Yusuf. Air telah melihat Engkau, ya Allah. Air telah melihat Engkau, lalu menjadi gentar, bahkan samudra raya gemetar. Awan-awan mencurahkan air, awan gemawang bergemuruh, bahkan anak-anak panah-Mu beterbangan. Deru guntur-Mu menggelinding, kilat-kilat menerangi bumi, bumi gemetar dan bergoncang. Melalui laut jalan-Mu dan lorong-Mu, melalui muka air yang luas, tetapi jejak-Mu tidak kelihatan. Engkau telah menuntun umat-Mu seperti kawanan domba dengan perantaraan Musa dan Harun. Demikian firman-Nya. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, tema kita mengenang masa lalu. Sahabat-sahabat Kristus, semua orang masing-masing punya masa lalu. Ada yang indah, tapi juga ada yang kelam. Mengenang masa lalu yang indah, semua orang bisa melakukannya. Tetapi jika masa lalu itu kelam, maka banyak orang akan berusaha untuk melupakannya. Tapi tidak dipungkiri juga, ada beberapa orang yang sangat sulit melupakan masa lalunya. Saudara, hal itu juga tersirat dalam bacaan kita pada saat ini dari Mazmur 77. Diciptakan saat keadaan Israel berada dalam keadaan tertekan pasca pembuangan. Hati pemazmur sangat tertekan dan ia hampir kehilangan kepercayaannya kepada Tuhan sebagai pelindung dan penolong umat-Nya. Tetapi saudara-saudara,
Ketika pemazmur kembali mengingat dan memikirkan masa lalu, khususnya mengingat apa yang sudah Allah kerjakan di masa lampau, Allah menuntun, menyertai, mengantar umatnya keluar dari bangsa Mesir. Maka hal itu membangkitkan iman pemazmur, membuat hatinya terhibur dan mendapatkan kekuatan baru. Pemazmur kembali meyakini bahwa Tuhan tidak akan menyanyiakan umatnya. Sebagaimana di masa lampau, Tuhan menolong, Tuhan menyertai, Tuhan menguatkan dan membimbing umatnya keluar dari tanah Mesir. Maka seperti itu juga Tuhan akan tetap menolong bangsa Israel di masa sekarang dan masa yang akan datang. Sahabat-sahabat Kristus, saat kita berada di masa-masa sulit dalam hidup kita, bahkan mungkin kita sudah mulai merasa putus asa, tidak berdaya, kita merasa hampa, kita merasa sungguh beban ini berat, kita tertekan. Saudara-saudara, kita menganggap pertolongan Tuhan tidak kunjung datang. Kalau kita berada dalam keadaan demikian, saya mau mengajak kita semua sahabat-sahabat Kristus, marilah sejenak kita merenungkan jalan hidup kita. Apa yang sudah kita lalui pada masa lalu. Mari kita mengingat betapa setianya Tuhan, betapa Dia hadir, Dia menolong kita. Dia tahu apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, dan Dia tidak tinggal diam, tetapi Dia bergerak, terus bergerak. Dia hadir menguatkan kita. Kita boleh merasakan semua itu terjadi di masa lalu. Saudara, saksikan betapa setianya Tuhan dalam hidup kita. Karena itu, saya mengajak kita, sahabat-sahabat Kristus, percayalah bahwa pertolongan Tuhan itu selalu nyata bagi kita, baik pada masa lalu, kemarin, hari ini, dan masa yang akan datang selama-lamanya. Kenanglah masa lalu dalam kasih Tuhan, dan kemudian tataplah masa depan. Lihatlah ke depan, arahkan hati ke depan, mengharapkan anugerah Tuhan yang luar biasa. Dia akan terus bersama dengan kita, menopang kita, dan kita akan kuat untuk menghadapi masa kini dan akan datang dalam cinta kasih-Nya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengarkan. Masa lalu kami tahu seringkali membuat kami kecewa. Tetapi kami tahu di dalam semua hal yang kami lalui, Tuhan hadir menolong kami. Sehingga membuat kami semakin percaya bahwa menghadapi hari ini dan masa yang akan datang kami akan kuat dan tegar. Karena ada Kristus Sang Penolong kami, pemelihara yang terus bersama dengan kami. Terima kasih untuk firman yang boleh kami dengarkan ini. Topanglah hidup kami Tuhan, jaga kami semua, peliharakan keluarga kami, berkati usaha kami, berikan ketegaran dalam menghadapi kehidupan di masa pandemik, kuatkan mereka yang berada dalam kelemahan, hibur mereka yang ada dalam kesedihan, berkati sempurnakan sukacita mereka yang berbahagia menerima anugerah kasih dan berkat Tuhan. Karena kami percayakan hidup ini hanya dalam kuasa-Mu, maka kami akan memperoleh ketenangan. Teruslah Engkau membimbing kami, teruslah Engkau memberkati pemerintah kami, sayangi agar terus menegakkan kebenaran keadilan-Mu, agar terus memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Kami juga Tuhan berkati agar terus mendukung pemerintah kami, sehingga kami boleh hidup di negara ini dalam suasana kondusif. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mempercayakan hidup kami di dalam tangan kuasa-Mu. Engkau Allah yang baik, yang kokoh memelihara kami. Dan kami akan menjalani seluruh proses hidup ini dengan indah, karena Tuhan Sang Immanuel, Gembala yang menyertai kami. Ini doa kami, ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudara, sahabat-sahabat Kristus. Tetaplah setia untuk menantikan renungan harian. Tuhan memberkati saudara-saudara dan tetap semangat menjalani hari-hari kehidupan kita. Salam sehat. Immanuel.